Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal has 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasul wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair. Ittagha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fi dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-10. Ini bab yang terakhir. Dan sekarang kita masih berada di makalah yang kedua. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya ada 10 hal di mana kalau orang memiliki 10 hal ini maka dia akan selamat dari bahaya, dari penyakit, dari bencana. Dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah dan akan menjadi orang yang bertakwa. Kemarin sudah dijelaskan, yang pertama adalah kejujuran yang terus-menerus disertai hati yang menerima terhadap ketetapan Allah. Yang kedua adalah sabar yang sempurna disertai syukur yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah sudah belum ya? Yang ketiga wasalisu fakrun daimun ma'hu zuhdun hadirun. Yang ketiga adalah fakir disertai sifat zuhud. Jadi cara kita dekat dengan Allah itu banyak macamnya. Di antaranya fakir tapi hatinya juga zuhud. Kadang ada orang itu fakir, dia itu miskin, dia itu tidak kaya, tapi hatinya tidak syukur, tidak zuhud, tidak menerima pemberian Allah itu. Maka hal yang seperti itu dia mendapatkan dua siksa sekaligus, dua kesusahan sekaligus. Yang pertama, dia ditakdirkan jadi orang miskin. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala dari kemiskinannya. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang fakir, a'tullahur ridha min qulubikum. Kamu itu harus ridha, hati kamu itu harus ridho kepada Allah. Tadfaru bi thawabi faqrikum, maka engkau akan memperoleh pahala dari kefakiranmu. Wa illa fala, tapi jika hati tidak ridho, maka orang itu tidak akan mendapatkan pahala. Apapun yang kita terima itu sebenarnya gampang. Hidup senang, hidup bahagia itu sebenarnya gampang. Ridho, kuncinya itu ridho. Makanya kata Imam Haddad itu fardhu faridah. Ridho itu fardu, wajib. Was-sakhat haram. Tahu was-sakhat haram. Was-sakhat itu tidak suka terhadap apa ketentuan Allah, terhadap jalan hidup yang kita jalani saat ini, tidak suka. Haram itu kata Imam Haddad. Was-sakhat haram. Wal qanu rahah, sedangkan qanaah, menerima apa adanya terhadap takdir Allah, itu hati itu nyaman gitu. Nyaman, tenang, damai. Wattama' junun. Terlalu banyak berharap itu gila. Terlalu banyak berharap itu gila. Tidak mungkin, soalnya orang itu tidak mungkin kaya semua, itu tidak mungkin. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Ada kaya, ada miskin, ada bodoh, ada berilmu. Tidak ada, semuanya itu tidak ada. Kadang yang kaya saja itu kadang bosan itu, bingung mau dikemanakan uangnya. Kadang yang miskin pengen kaya. Maka sebenarnya kalau bahasa Arab itu kaya itu artinya ghani. Ghani itu artinya tidak butuh. Semakin orang itu tidak butuh, dia itu semakin kaya.
orang kaya yang selalu butuh terus, maka dia sebenarnya orang miskin. Semua itu kalau tahu ilmunya, fakir dia dapat pahala, kaya juga dapat pahala. Kaya. Dulu itu kalau ada orang pengen berdoa, itu pengen jadi wali yang seperti siapa? Orang dulu itu kalau pengen jadi wali itu, saya pengen jadi wali seperti Habib Ali Al-Habsyi, karena beliau itu wali tapi juga kaya. Makanya Al-Habsyi itu rata-rata kaya. Al-Habsyi itu rata-rata kaya. Mungkin nurun dari Habib Ali itu. Habib Ali itu wali yang kaya. Itu sesuai dengan levelnya kita. Kalau minta itu, ya Allah saya pengen jadi wali tapi wali yang Nabi Habib Ali ini wali yang kaya, tapi kayanya itu ya tidak seperti kekayaan kebanyakan orang yang kekayaannya mungkin tidak bermanfaat. Tapi Habib Ali ini kekayaannya untuk hal-hal yang baik gitu. Maka orang itu bisa dekat dengan Allah, dia menjadi orang yang bertakwa, bisa dengan cara dia tidak punya apa-apa, fakir tapi hatinya zuhud. Zuhud itu tidak bergantung kepada dunia. Zuhud itu tidak bergantung kepada dunia. Satu contoh misalnya Habib Umar itu kaya sebenarnya. Habib Umar itu, saya pernah dengar cerita waktu itu awal-awal beliau bangun pondok. Kalau pernah ke Tarim, rumahnya Habib Umar dengan pondoknya itu lebih megah pondoknya. Kalau pengen tahu, rumahnya Habib Umar dengan pondoknya itu lebih megah pondoknya, lebih mewah pondoknya. Waktu itu awal-awal beliau bangun pondok, saya pernah dengar cerita itu, beliau itu makannya itu, kalau santri sudah makan roti itu masih ada sisa-sisa, itu dimakan sama beliau. Padahal seandainya beliau mau makan misal nasi kebuli, makan nasi biryani, bisa, sangat bisa. Bahkan yang lebih mengenaskan itu pernah waktu itu malam-malam itu beliau santri-santri ada yang mendengar dari rumahnya Habib Umar itu suara tangisan anak bayi. Suara tangisan anak bayi, ya mungkin sakit atau apa. Ternyata usut punya usut, kelaparan anaknya Habib Umar. Karena makanan-makanan itu sudah dikasihkan sama santri semua, sampai tidak kebagian, lebih mendahulukan kepada santri. Itu orang yang luar biasa seperti itu. Sekarang beliau ada di Malaysia, sebelumnya ada di India, sekarang ada di Malaysia. Tapi tidak tahu apa mau ke Indonesia apa enggak. Tapi kemungkinan mau ke Indonesia, ya mungkin kalau ke Jakarta iya, tapi tidak tahu setelah ke Jakarta itu kemana, tidak tahu. Yang penting kita itu harus senang ketika ada orang-orang soleh begitu datang, walaupun kita mungkin tidak bisa ketemu, tidak bisa hadir, setidaknya kita harus senang. Suatu saat nanti kita akan dipertemukan. Kalau di Yaman gampang salaman sama Ibu Umar, itu sangat gampang sekali. Di Indonesia susahnya luar biasa, karena memang di Indonesia terlalu banyak penduduknya dan memang momen-momen langka gitu. Maka di sini cara untuk kita dekat dengan Allah diantaranya juga dengan kita, tapi seperti tidak usah dicari. Jadi fakir itu ya sudah takdir dari Allah. Orang sudah diatur masing-masing. Allah itu lebih tahu. Ini tipe orang seperti ini nih, ya lebih bagusnya ya hartanya pas-pasan. Soalnya nanti kalau dia sombong, kalau dia kaya, gampang sombong. Allah itu lebih tahu. Makanya kita itu yang penting paling nyaman itu ridho. Pokoknya apa-apa. Misalnya paling rumus paling sederhana, paling simpel itu ridho. Biar hidup kita itu nyaman.
Misalnya yang lainnya kok lagi pegang HP-nya kok bagus-bagus, saya kok HP-nya harga kurang dari 1 juta. Ridho, nyaman itu hatinya, langsung nyaman. Nyaman, dapat pahala, ngerasa dekat dengan Allah. Karena ridho. Dan memang rukun iman yang paling agak susah untuk diterapkan itu ridho terhadap qada dan qadar Allah, yang baik maupun yang enak maupun yang tidak. Nah, itu yang susah. Kalau yang lain insya Allah gampang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apa? Kitab-kitab, iman kepada apa lagi? Para rasul, iman kepada apa lagi? Hari kiamat. Yang keenam, takdir baik dan buruk. Sudah, kita itu tidak usah ngatur-ngatur. Nah, makanya di dalam qasidah itu apa itu? Wa tadbir aidan, apa itu? Sebelumnya itu apa? Hafal? Anta wal khalaik kulluhum abid. Terus wal ilahu fina yaf'al hamuk waqti mamuk waihak mayufid al-qadha taqaddam sampai lupa karena tidak pernah dibaca sebelum mulai. Ya, fahana misukun. Bukan itu tapi yang dimaksud. Nah, kita lanjut. Lupa. Jadi termasuk cara agar kita dekat dengan Allah dengan cara kita dikasih hidup yang pas-pasan tapi hatinya zuhud. Zuhud tidak bergantung kepada dunia. Bisa makan sate, alhamdulillah. Bisa makan nasi padang, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah semuanya. Paling nyaman ridho. Pokoknya simple, yang paling rumus yang paling simple, paling sederhana, paling gampang, ridho. Hati itu nyaman. Kenapa ya saya kok rumahnya begini, pemasukan saya begini? Yang paling gampang ya ridho. Sudah jalan pintas itu, dipangkas langsung rumus ridho itu. Dan itu pahalanya sangat luar biasa, ridho itu. Terus kalau kita ridho terhadap pemberian Allah, Allah pun ridho kepada kita. Yang keempat, warabi'u fikrun daimun ma'ahu batnun ja'iun. Agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang bertakwa, selamat dari bahaya, penyakit dan bencana, kita suka berpikir disertai perut yang lapar. Kadang-kadang orang itu kalau terlalu kenyang tidak bisa mikir. Kenapa kok tidak bisa mikir? Ngantuk biasanya. Lebih maksimal orang itu lapar dan dia berpikir itu jauh lebih jernih. Makanya orang kalau cari ilmu itu harus banyak tirakat. Tahu tirakat? Saya pernah dengar cerita. Sekarang beliau masih hidup sekarang. Beliau punya pondok yang cukup besar di daerah Jawa Timur. Dulu itu katanya waktu mondok itu makannya satu talam, beberapa orang, tidak pakai piringan dulu. Itu paling ketika makan cuma 3 suapan dan sudah selesai. Tiap hari begitu. Sekarang jadi orang besar, punya pondok pesantren yang cukup besar, santrinya ribuan dan punya beberapa cabang pondok pesantren. Ya, karena orang suka lapar itu hatinya bercahaya dan pikirannya lebih jernih. Kena lambung lain lagi.
Kena lambung lain lagi. Tapi kadang-kadang mirip-mirip ini kena lambung apa karena rakus makan gitu. Agak mirip-mirip gitu. Dan berpikir ini harus ada batasnya. Jangan berpikir yang terlalu melebihi batas. Kita berpikir cukup terhadap penciptaan Allah, tidak usah berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Misalnya kita berpikir Allah itu bentuknya kayak apa ya? Terus cara menciptakannya bagaimana? Terus Allah itu nanti tempatnya di mana, bentuknya itu seberapa besarnya, cara bicaranya bagaimana, itu tidak penting. Tidak usah terlalu mendalam berpikir tentang Allah. Makanya belajar ilmu tauhid itu kalau kita tidak ada tugas untuk mengkanter kepada orang-orang yang tidak percaya, cukup kita percaya saja itu sudah cukup. Kita tahu tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, begitu juga sifat Rasul, wajib, mustahil, jaiz, dan setelahnya sudah selesai. Asal kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan tidak usah terlalu muluk-muluk, itu sudah cukup kita meyakini tentang ketauhidan. Maka orang itu kalau suka berpikir yang positif ya, bukan berpikir yang negatif, dan juga perutnya itu tidak terlalu kenyang, bukan berarti disuruh puasa terus ya, enggak. Tapi rata-rata orang itu jadi orang besar itu sering puasa memang. Rata-rata orang jadi orang besar rata-rata sering puasa. Ya mungkin puasa Senin Kamis atau kadang puasa Daud atau apa. Diniatkan untuk tirakat itu pasti ada hikmahnya, dan Rasulullah juga mencontohkan itu. Sering beliau tidak makan, makanya beliau itu jadi orang yang hebat begitu. Bahkan saya pernah dengar satu keterangan, orang gibah itu kan pahalanya dia akan dikasihkan kepada orang yang digibah. Saya pernah dengar bahwa kecuali pahalanya puasa, itu tidak bisa dipindah-pindah. Itu kecuali pahalanya puasa tidak bisa dipindah-pindah. Li'anna shaum li, karena kata Allah, puasa itu urusanku, itu tidak usah mengganggu urusanku. Puasa itu urusanku, tidak bisa dipindah-pindah. Tapi kalau masih pahala baca Quran, pahala dzikir, pahala sedekah, pahala itikaf, pahala tidak tahu itu, pokoknya masih bisa dikasihkan sama orang ketika orang itu suka ghibah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wal khamisu huznun daimun ma'hu khaufun mutasilun. Kalau pengen menjadi orang yang selamat dari bahaya, penyakit, bencana, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang bertakwa, mempunyai rasa sedih dan diiringi dengan takut. Sedih kenapa? Sedih bukan karena kehilangan uang, sedih bukan karena kehilangan pasangan, sedih bukan karena ditinggal seseorang, tapi sedih bisa jadi karena dia memikirkan ibadahnya yang masih belum sempurna, sedih karena banyak dosa, sedih karena melanggar aturan-aturan Allah. Di samping itu juga disertai dengan takut kepada Allah, takut ibadahnya tidak diterima, takut nanti disiksa oleh Allah, takut nanti masuk neraka. Perasaan seperti itu bisa menyebabkan orang semakin dekat dengan Allah, dan salah satu cara dia untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya Rasulullah itu berpesan kepada kita di dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i ilman ayyahshallah. Sungguh cukup orang itu dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah. Jadi kata kuncinya orang berilmu itu dia takut kepada Allah. Seberapapun kitab yang dia miliki, yang dia kuasai, tapi orang itu tidak takut kepada Allah, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu. Tidak bisa. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal hadis, walaupun dia hafal beberapa kitab, tapi dia tidak takut kepada Allah,
dia tidak bisa disebut orang yang berilmu. Wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi nafsihi. Sungguh sangat cukup orang itu dikatakan bodoh ketika dia membanggakan kepada dirinya sendiri. Dia hafal misalkan fikih, dia hafal hadis, dia hafal tauhid, dia hafal tasawuf, tapi suka membanggakan diri sendiri. Dia bukan orang alim, tapi dia orang yang bodoh. Wasadisu, yang keenam, juhdun daimun ma'ahu badanun mutawadhi'un. Orang yang susah disertai dengan sifat tawadhu. Artinya susah itu ya, mau kalau bahasa Jawanya itu rekoso. Rekoso itu apa ya? Ya mau susah, mau hidup banting tulang, mau hidup yang tidak enak, mau itu begitu. Di samping itu dia tetap tawadhu. Maka orang yang begitu, dia akan potensi dekat dengan Allah sangat besar sekali. Orang yang tawadhu itu mempunyai porsi yang sangat besar di hadapan Allah. Sehingga Rasulullah juga berpesan, tawadhu'lah kalian, rendah hatilah kalian, wajalisul masakin. Ini salah satu cara kita untuk bisa tawadhu, sering duduk dengan orang-orang miskin. Takunu min kibari ahlillah. Kalau kita sering duduk dengan orang-orang miskin, kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Wa takhruju minal kibri, dan kita akan bisa selamat dari sifat sombong. Kadang kita itu kan anggap kalau bertamu di rumahnya orang yang miskin, lantainya tanah, banyak ayamnya, akhirnya banyak kotorannya di rumahnya, kadang jijik, kan begitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, kita itu yang punya sifat sombong itu tiba-tiba hilang. Dan kadang-kadang langsung syukur itu langsung muncul. Alhamdulillah, ternyata rumah saya lebih bagus, lebih nyaman, itu banyak yang bocor, rumah tetangga itu kamarnya sempit, mungkin ruang tamu sekaligus ruang makan, macam-macam begitu. Itu salah satu cara melatih kita untuk tawadhu, kata Rasulullah, sering duduk dengan orang-orang miskin. Dan Rasulullah sendiri ketika diundang oleh orang miskin, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Langsung cepat-cepat beliau mendatangi undangan itu kalau diundang oleh orang miskin. Beda dengan kita kan, kalau orang miskin ya nanti akhir-akhir saja. Rasulullah cepat untuk menghadiri undangannya orang miskin. Tapi kalau orang kaya tidak. Itu makanya beliau itu sayyidul mutawadhiin. Rajanya, pemimpinnya orang-orang yang tawadhu. Tawadhu salah satu sarana untuk kita dekat dengan Allah, sarana untuk kita menjadi orang yang bertakwa, dan juga kita akan diselamatkan dari penyakit, musibah, bencana dan bahaya. Yang ketujuh, wasabi'u rifqun daimun ma'ahu rahimun hadirun. Punya sifat lemah lembut disertai kasih sayang kepada makhluk Allah. Orang kalau punya sifat lemah lembut dan berkasih sayang kepada makhluk Allah, dia akan diselamatkan dari musibah, bahaya, penyakit, bencana, dan dia dekat dengan Allah, menjadi orang muqarrabin, dan dia menjadi orang yang memperoleh derajat muttaqin. Disebutkan dalam sebuah hadis, innama yarhamullahu min ibadihir rahama. Hanya hamba-hamba Allah yang berkasih sayang, yang diberi rahmat oleh Allah, yang diberi kasih sayang oleh Allah. Makanya dulu ada cerita ada burung yang kedinginan. Ini ada di dalam kitab Usfuriyah. Pernah baca kitab Usfuriyah? Ada burung kedinginan, kemudian diambil sama seorang laki-laki karena ini basah, ada
ada airnya, kedinginan, akhirnya dihangatkan sampai burung ini benar-benar sehat. Setelah itu dilepaskan, sehingga dikatakan oleh sebagian orang soleh, orang ini masuk surga disebabkan karena mengasihi kepada burung. Dan termasuk contoh kasih sayang kepada makhluk Allah, termasuk yang dulu pada masanya Nabi Isa alaihissalam, ada seorang pelacur, saking waktu itu terjadi krisis paceklik dari makanan-makanan pokok dan lain sebagainya, sampai dia itu menjual diri. Itu pun karena saking tidak punya uang, orang-orang itu tidak ada yang tertarik. Sudah berlenggak-lenggok, orangnya cantik, putih, tapi tidak ada yang mau beli. Sampai dia berhenti di satu sumur, kehausan, mau ngambil air, tapi timbanya tidak ada. Sampai dia pakai sabuk diikat dengan sepatu untuk ngambil air. Setelah sepatunya dimasukkan ke sumur, ditarik ke atas, nyampe ke atas, mau diminum, ternyata kakinya dijilat-jilat sama anjing. Perempuan ini ngerasa kayaknya anjing ini kehausan, akhirnya airnya diminumkan kepada anjing dan dia langsung mati. Dalam singkat cerita, ternyata orang ini dimasukkan ke dalam surga sebab dia punya kasih sayang kepada anjing. Contoh lagi Imam Ghazali, yang waktu itu lagi ngarang kitab, waktu mau nempelkan penanya ke tinta, ada lalat yang minum tintanya itu, dibiarkan sama Imam Ghazali. Ketika beliau wafat, ada seorang soleh yang mimpi, wahai Imam Ghazali, engkau mendapatkan derajat yang mulia ini sebab apa? Imam Ghazali, bukan karena karangan kitabku, bukan karena ibadahku, tapi pernah suatu hari aku membiarkan lalat minum di wadah tintaku, sebab itulah aku diangkat derajatku oleh Allah. Maka dengan ibadah-ibadah kecil kita tidak boleh meremehkan. Bisa jadi ibadah kecil itu yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang berikutnya, yang ke-9, yang ke-8, hubbun daimun ma'ahu hayaun hadirun. Kita punya cinta karena Allah disertai sifat malu untuk bermaksiat kepada Allah. Orang cinta kepada Allah atau cinta kepada orang lain, tapi karena Allah disertai malu. Malu itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Malu yang baik itu adalah malu yang yang mencegah orang untuk melakukan pelanggaran. Itu adalah malu yang baik. Misalnya malam minggu diajak keluar, dia tidak mau, saya malu. Masa perempuan kok keluar malam minggu? Itu berarti malu yang bagus. Tapi malu yang tidak bagus yang mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Misal sering saya contohkan, diajak hadir majelis, oh saya malu. Kenapa kok malu? Tidak ada yang kenal. Padahal itu cuma alasan. Atau nanti gimana di sana, nanti gimana gini dan gini. Itu malu yang tidak bagus karena mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Wattasi'u, yang ke-9, ilmun nafi'un ma'ahu amalun daimun. Mempunyai ilmu yang manfaat disertai dengan amal yang terus-menerus. Ilmu itu tidak akan bisa menyelamatkan seseorang kalau tidak diamalkan. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Makanya Rasulullah itu berpesan, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Belajarlah kamu dari ilmu, terserah kamu mau belajar apa saja. Anta'allamu falayanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu bima ta'lamuna. Maka ilmu itu tidak akan bermanfaat sehingga kamu bisa mengamalkan ilmu itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga berpesan, afatud dzarfi as-salafu. Penyakitnya orang cantik itu sombong.
Betul. Penyakitnya orang cantik itu sombong. Jarang kalau orang jelek itu sombong, itu jarang. Kalau ada orang jelek itu sombong itu waduh, buang aja. Sudah jelek sombong. Biasanya rata-rata yang sombong tuh yang cantik-cantik biasanya. Makanya harus banyak bersyukur kalau dijadikan orang yang tidak cantik. Wa afatu syajaati al-baghyu. Penyakitnya pemberani itu semena-mena. Kalau orang itu kuat, pendekar, pahlawan, kadang-kadang gampang melakukan hal-hal yang menyakiti orang. Itu penyakitnya orang pemberani begitu. Semua itu ada penyakitnya. Wa afatus samahati al-mannu. Penyakitnya pemurah itu suka mengungkit-ungkit kebaikan. Orangnya gampangan. Oh, kamu butuh apa? Butuh uang. Ya sudah, ini tak kasih, tidak usah hutang ya, tidak usah dikembalikan gitu. Kamu butuh bantuan apa? Oh ya, ini tak bantu gitu. Itu penyakitnya kadang-kadang suka diungkit-ungkit, langsung batal semuanya, hilang semuanya pahalanya. Di dalam Al-Quran disebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan merasa tersakiti karena tidak dibalas. Itu penyakitnya orang pemurah, itu suka ngungkit-ngungkit. Wa afatul jamali al khuyala. Penyakitnya orang ganteng itu juga sama. Apa al khuyala? Sombong. Ada yang jelek itu sombong gitu. Jarang. Rata-rata yang sombong itu ganteng atau cantik gitu. Masa ada orang ini lihat saya jelek? Kan tidak ada. Wa afatul ibadati al-fatratu. Penyakitnya ibadah itu kendor. Minggu pertama rajin jamaah, minggu kedua tidak jamaah. Minggu pertama rajin hadir majelis, minggu kedua kendor. Itu memang penyakitnya begitu. Ya manusia ya memang naik turun biar tahu betapa pentingnya untuk berjuang. Kalau tidak begitu ya, kalau lurus terus ya kita tidak dapat pahala karena tidak berperang melawan hawa nafsu. Wa afatul hadisi al-kadzib. Penyakitnya ngomong itu berbohong. Itu bumbunya ngomong itu ya bohong-bohong itu. Susah kalau tidak ada bohongnya itu. Hampir ada, kecuali orang yang benar-benar bisa menjaga lisannya. Wa afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu lupa. Dari dulu sampai sekarang banyak lupanya. Wa afatul hilmi as-safah. Penyakitnya orang sabar itu bodoh. Kadang-kadang orang sabar itu dia bodoh itu. Betul? Yang banyak sabar orang yang bodoh apa orang yang pintar? Tapi lebih bagus itu daripada betul, sudah bodoh dia tidak sabaran. Wa afatul hasabi al-fakhru. Penyakitnya orang punya pangkat di mata orang lain, punya posisi, punya derajat, punya jabatan, itu adalah al-fakhru, membanggakan. Wa afatul judi as-saraf. Ya termasuk punya kelebihan itu ya termasuk nasab, termasuk ilmu, termasuk jabatan, kedudukan, itu al-hasab itu namanya. Suka membangga-banggakan. Wa afatul judi as-saraf. Penyakitnya orang dermawan itu berlebih-lebihan. Kadang suka bantu orang sekian juta, kasih ini kasih itu, tapi berlebihan sampai keluarganya kekurangan. Itu penyakitnya orang yang suka dermawan. Ya, tapi tidak semua begitu. Kadang-kadang ada sebagian orang yang begitu penyakit. Yang ke-10, wal asyiru imanun daimun ma'hu aqlun sabitun. Yaitu iman yang terus-menerus disertai akal yang kuat. Orang imannya kuat,
akalnya cerdas, itu hebat. Itu bisa dipastikan dia orang yang bertakwa. Untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang sesat dia bisa. Makanya dikatakan sebagian makalah, sadiqu kullu mri'in aqluhu. Teman setiap orang itu adalah akalnya. Wa aduwuhu jahluhu. Sedangkan musuh seseorang itu adalah kebodohannya. Orang itu akan dihantui dengan kebodohannya sendiri. Orang itu akan merasa nyaman dengan ilmu dan kepintaran serta kecerdasannya sendiri. Maka musuh yang paling menakutkan itu adalah kebodohan. Musuh yang paling menakutkan itu adalah kebodohan. Dia takut itu. Dikatakan oleh Imam Ghazali, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh terhadap apa yang tidak ia ketahui. Kadang-kadang gampang memusuhi karena tidak tahu, karena dia bodoh. Ketika orang memiliki 10 hal ini disebutkan di sini, kata siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dia akan terhindar dari musibah, penyakit, bencana dan bahaya. Dia akan menjadi orang muqarrabin, dekat dengan Allah, dan dia akan memperoleh darajatul muttaqin, derajatnya orang-orang yang bertakwa ketika memiliki 10 hal ini. Memiliki satu saja itu sudah kita mendapatkan porsi dari apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan insyaallah akan kita lanjutkan makalah yang ketiga dari Sayyidina Umar bin Khattab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.